Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan dan para sobat BLKPP. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu di dalam podcast Intensitas, Inspiratif, Kompetensi, dan Produktivitas. Hari ini adalah episode pertama di tahun 2024. Nah, judul podcast pada sore hari ini adalah peran dan fungsi Lembaga Produktivitas Nasional dalam mendorong pembentukan lembaga produktivitas daerah khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kami, suatu kebanggaan bagi kami, yaitu Ketua Tim Kelompok Kerja Lembaga Produktivitas Nasional, Profesor Dr. Haji Bomer Pasaribu, SHSEMS. Selamat sore, Prof. Yang kedua adalah Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi, Kadin DIY, Bapak Haswan Iskandar Jaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Ayu. Terima kasih, Pak, kehadirannya. Dan yang ketiga adalah Ketua Jurusan Kejuruan Produktivitas yang sekaligus menjadi tuan rumah pada acara podcast ini ya, Bu ya. Selamat sore, Bu. Selamat Prihatin. sore, Mbak Ayu. Nah, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita membersamai di acara podcast Intensitas ini yang mana podcast ini adalah podcast pada episode pertama di tahun 2024 dan kebetulan tamunya adalah tamu besar yaitu Bapak Prof. Bomer nggih. Nah, podcast ini kita ngobrol-ngobrol santai saja nggih, Bapak Ibu. Kita ngobrol santai tetapi tetap serius ya, sersan. Nggih. Saya akan menjelaskan dulu mengenai Lembaga Produktivitas Nasional ini merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Produktivitas Nasional berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas yang bersifat lintas sektor dan daerah, yang mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta percepatan program peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Para sobat BLKPP, saya Diah Ayu selaku moderator hari ini akan memandu sesi diskusi ini hingga selesai. Untuk itu saya akan memperkenalkan CV singkat dari para narasumber kami yang luar biasa. Yaitu yang pertama adalah Bapak Profesor Haji Bomer Pasaribu, SHSEMS. Beliau lahir di Batang Toru, Sumatera Utara, tanggal 22 Agustus 1942, tinggal di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Prof. Bomer Pasaribu menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, S2 Institut Pertanian Bogor, dan S3 Institut Pertanian Bogor. Pengalaman kerja beliau adalah sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai tahun 2000. Beliau juga merupakan dosen Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Perbanas. Beliau juga merupakan guru besar manajemen bisnis dan sekolah bisnis IPB dan pasca sarjana IPB Bogor. Pada tahun 2005 sampai 2010, beliau merupakan anggota Lembaga Produktivitas Nasional dan Dewan Pelatihan Kerja Nasional Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2011 sampai 2016, Bapak Prof. Bomer merupakan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Denmark dan Republik Lituania.
Dari 2016 sampai sekarang, beliau merupakan Ketua Tim Kerja Lembaga Produktivitas Nasional Perpres 50 tahun 2005 dan ASEAN Productivity Organization APO Tokyo. Dari 2021 sampai 2025, Bapak Bomer juga merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia atau disingkat APRODI, dan beliau banyak sekali menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Beberapa penghargaan beliau adalah penerima Satya Lencana Penegak RI dari Presiden tahun 1971. Yang kedua adalah penerima Bintang Kehormatan Ratu Denmark 2016 sebagai Duta Besar. Yang ketiga adalah menulis beberapa buku di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, manajemen SDM, pangan, dan pertanian, serta kebijakan publik. Yang keempat, aktif dalam berbagai kegiatan forum internasional sampai sekarang. Dan yang kelima, selama menjabat sebagai Duta Besar akreditasi di Denmark dan Lituania, mempelopori kerjasama antar universitas di negara akreditasi dengan berbagai universitas di Indonesia. Dan beliau banyak berperan sebagai visiting professor di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Luar biasa. TV dari Prof. Bomer Pasaribu. Salam sehat dan salam produktivitas ya, Prof. Untuk narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Haswan Iskandar Jaya. Bapak Haswan Iskandar Jaya, nama lengkapnya adalah Bapak Haswan Iskandar Jaya, SP Med CMT ASEAN. Beliau lahir di Palembang tanggal 27 Agustus 1969. Beliau tinggal di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Masih di kota ya, Pak? Atau sudah di Sleman ya? Pendidikan beliau S1 dan S2, pendidikan mediator profesional Pusat Mediasi Indonesia, pasca sarjana UGM. Yang ketiga adalah pendidikan Master Trainer in Company ASEAN. Yang keempat adalah pendidikan asesor kompetensi, ada di Lembaga Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah atau disingkat KVPD DIY, dan di Kamar Dagang dan Industri DIY. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Kadin DIY. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore Mbak Ayu. Dan narasumber kami yang ketiga yaitu guru saya, yaitu Ibu Dr. Anda Suyatin. Ibu Dr. Anda Suyatin lahir di Sidoarjo tanggal 13 Maret 1966. Beliau menempuh pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Jember, beralamat di Maguwo, Sleman, Yogyakarta, dan pekerjaan saat ini yaitu sebagai instruktur ahli madya kejuruan produktivitas. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 1992 sampai 2010 bekerja di Balai Pengembangan Produktivitas Daerah dan bergabung di BLKPP dari tahun 2010 sampai sekarang. Selamat datang Bu, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, saya juga Mbak Ayu. Untuk memulai bincang-bincang kita sore hari ini, izin Prof. Bomer, Pak Haswan, dan Bu Suyatin, saya akan menuju ke Bu Suyatin dulu, yaitu sebagai tuan rumah dari BLKPPDIY. Nah, mohon penjelasannya Ibu tentang keterkaitan produktivitas dengan daerah istimewa Yogyakarta dan mengapa di daerah istimewa Yogyakarta itu tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Itu. Baik Mbak Ayu,
bagus ya topiknya. Mengapa prioritas di daerah Yogyakarta kategori rendah ya Mbak Ayu ya. Jadi ada beberapa faktor sih Mbak yang bisa mempengaruhi kenapa prioritas itu rendah ya, baik di secara nasional, regional maupun mikro maupun individu. Nah kalau skalanya Yogyakarta berarti skalanya adalah regional. Nah secara matematikanya yang berpengaruh adalah karena prioritas itu didapatkan dari perbandingan antara output dan input. Sementara output yang kita gunakan adalah PDRB dan inputnya adalah jumlah tenaga kerja. Nah itu yang sangat berpengaruh. Selain itu, faktor yang berpengaruh yang lain juga adalah secara nasional. Tingkat nasional juga berpengaruh berkaitan dengan kebijakan atau sarpras atau apa yang berkaitan dengan sifatnya kebijakan nasional gitu. Yang berpengaruh lagi secara mikro yaitu secara perusahaan dan bagaimana kiprah atau kontribusi dari usaha-usaha atau pelaku-pelaku usaha di Yogyakarta. Dan yang tidak penting Mbak Ayu, ini faktor prioritas secara individu. Di dalamnya yang paling berpengaruh adalah MDE-nya atau sikap mentalnya, motivasi, disiplin, etos kerja itu cukup berpengaruh di dalam peningkatan produktivitas. Dan hal lain yang selain MDE ada pendidikan, ada keterampilan, kemudian hubungan kerja, kemudian motivasi, kemudian ada upah dan seterusnya itu juga berpengaruh kepada peningkatan produktivitas di Jogja. Jadi hal-hal yang berpengaruh itu ada seratanya yaitu secara nasional, regional Yogyakarta, sampai ke mikro perusahaan juga berpengaruh sampai terutama individunya. Itu hal-hal yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja secara serata dan secara input-inputnya itu yang harus diperhatikan Mbak, menggunakan output PDRB dibagi dengan atau dirasiokan dengan jumlah tenaga kerja. Untuk sementara itu mudah-mudahan bisa diapresiasi untuk sobat PLKPP apa hal-hal yang berpengaruh dan gimana kontribusi kita bisa berperan di dalamnya untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Baik, tadi kalau Bu Ziyadani katakan yaitu mengenai sikap mental atau dari MDE individu di Jogja. Dan berarti dari sisi tenaga kerjanya jadi bisa berpengaruh ya Mbak Ayu. Kalau dari sisi BLKPP-nya, ada nggak Bu caranya itu atau strateginya itu bagaimana untuk terus meningkatkan produktivitas para pekerja khususnya di DIY atau para alumni pasca pelatihan di BLKPP. Jadi sebagaimana kita tahu, mohon izin Prof. Bomer dan Pak Aswan di BLKPP ini menyelenggarakan berbagai macam pelatihan. Ada pelatihan mobile training unit, ada pelatihan berbasis kompetensi, lalu ada pelatihan dari produktivitas juga ada, seperti itu, dan bimbingan konsultasi ke perusahaan juga ada. Bagaimana Bu untuk strateginya? Baik, Mbak Ayu. Maaf ini lupa menyapa Prof. Jadi kami dari BLKPP juga Pak Aswan sangat berterima kasih sekali kami sebagai tuan rumah bisa menghadirkan beliau di sela-sela kesibukan beliau, Prof. Menjadi pencerahan bagi kami di daerah. Kemudian Pak Aswan digandeng sebagai kadin yang stakeholder di sisi yang lainnya untuk saling berkolaborasi di dalam peningkatan produktivitas di Jakarta. Kemudian yang disampaikan Mbak Ayu adalah berkaitan dengan strategi dari BLKPP ini. Tujuan dari BLKPP di dalam visi dan misinya bagaimana di sana menciptakan, melatih, mencaker, kemudian kegiatan-kegiatan program BLKPP yang sudah disiapkan, direncanakan, yang mana nanti para peserta itu diharapkan punya keterampilan yang memenuhi standar SKKNI Prof, agar ketika bersaing bisa bersaing diterima di dunia industri dan bisa diterima untuk memulai keberanian memulai usaha. Kemudian beberapa program disampaikan Mbak Ita tadi itu sangat mendukung terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar
seperti jumlah pengangguran, seperti jumlah pengusaha yang kurang di setiap daerah kayaknya seperti itu nih, yang secara nasional juga seperti itu. Nah, program-program PPP ada yang kita sebutkan tadi Mbak Ayu dan sebenarnya tadi itu ada yang institusional, ada mobile training unit, ada pelatihan P3, ada bimbingan konsultasi, yang semua itu tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang mendasar di Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan Disnaker dan PLKPP. Kurang lebihnya gitu Mbak Ayu. Oke, baik. Matur nuwun Bu Suyatin. Oke, tadi Bu Suyatin mengatakan bahwa strategi BLKPP adalah dengan menyelenggarakan berbagai macam pelatihan. Jadi pelatihannya juga tidak berhenti di satu pelatihan, Prof. Bomer dan Pak Haslan juga Bu Suyatin. Jadi diadakan secara terus-menerus dan monitoringnya juga ada terus nih Bu. Iya, ada monitoring yang dilakukan. Baik, jadi memantau para tenaga kerja, harapannya adalah bisa mengurangi tingkat pengangguran, dan setelah itu dilatih di pelatihan berbasis kompetensi agar bisa diterima di DUDI, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Begitu Bu Suyatin? Iya, begitu kurang lebihnya baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Haswan ya Pak J. Baik, baik. Kami mohon pencerahan Pak, para sobat BLKPP juga itu pasti mohon pencerahan, yaitu bagaimana sih ruang lingkup produktivitas dalam implementasinya menurut Kadin. Oke, sebelum saya menjawab lebih jauh terkait dengan pertanyaan tadi, saya akan memberi apresiasi yang besar kepada Prof. Bomer Pasaribu karena beliau dengan gigih ya berjuang bagaimana produktivitas ini menjadi sebuah gerakan nasional dan ujungnya nanti kita punya daya saing dan kesejahteraan, mengungkit ekonomi masyarakat, mengungkit ekonomi pemerintah, dan juga mengungkit kesejahteraan masyarakatnya karena sebagai dampak utamanya gitu. Ini kita perlu apresiasi kepada beliau karena beliaulah yang selalu berkomitmen dan terus berjuang untuk lembaga produktivitas nasional ini bisa terbentuk. Itu yang pertama. Yang berikutnya pasti ya bahwa produktivitas itu mempengaruhi gerakan dari usaha bisnis dimanapun berada gitu ya. Tetapi kalau kita melihat apakah produktivitas itu memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis di beberapa perusahaan misalnya, itu pasti karena memang produktivitas itu akan ujung-ujungnya adalah bagaimana lini usaha itu atau dunia usaha dan dunia industri itu bisa tumbuh dan berkembang. Itu pasti relasinya pasti sangat sangat dekat ya. Nah, kami juga di Kadin untuk produktivitas sebenarnya kami selalu melekatkannya dengan vokasi, dengan vokasional ya. Maka kemudian di tahun 2019 DIY itu sudah membentuk yang namanya Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta, KVPD DIY. Jadi kita lekatkan antara vokasi dengan produktivitas, sehingga ini kan jadi satu kesatuan yang tidak bisa sebenarnya terpisah secara sendiri-sendiri gitu, karena pasti ada kaitan yang lebih intens gitu, lebih linkage gitu ya. Nah, vokasi itu menghasilkan SDM yang kompeten, kemudian produktivitas itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Jadi ini sangat relate ya antara kedua hal ini gitu. Nah, disitulah kemudian jauh sebelum adanya tim koordinasi vokasi nasional vokasi ataupun TKDV,
tim koordinasi daerah vokasi, DIY sudah lebih dulu nih Prof. Mohon maaf kami sudah mendahului karena pemikir-pemikir kami juga futuristik untuk bisa melahirkan bagaimana DIY ini bisa bergerak di bidang vokasi dan produktivitasnya. Dan beberapa hal yang terkait dengan produktivitas itu tentu saja sudah kita BLK-nya pun namanya BLKPP, ada produktivitasnya di sana. Jadi ini sangat perspektif ke depannya dan proyeksi kita dengan nanti adanya lembaga baru seperti lembaga produktivitas daerah nantinya yang akan LPD. dibentuk ya LPD. Saya kira itu akan memberikan penguatan kembali ya di bidang produktivitas. Meskipun nanti perlu juga bagaimana Prof nanti akan memberikan gambaran bagaimana proses untuk langkah-langkah kami nanti, terutama kami di Kadin sebagai motor penggerak utama gitu ya, untuk mendorong lembaga produktivitas daerah ini bisa terbentuk. Begitu, Mbak Ayu. Oke, Pak Haswan, selanjutnya bagaimana lembaga yang dibentuk Kadin yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja yang diketuai oleh Kanjeng Gusti KGPAA Sri Paduka Pakualam Kaping 10 selaku ketua, dan apakah fungsi program kerjanya sama dan saling mendukung atau memiliki fungsi dan perannya masing-masing nantinya dengan LPD? Baik, kita di sisi regulasi ya kan kemudian muncul Perpres terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi ya. Nah oleh karena itu namanya juga akan berubah. Jadi komite vokasi itu menjadi tim koordinasi daerah vokasi DIY. Nah, ya kemudian produktivitasnya itu tidak kita lekatkan karena kan akan lahir lembaga produktivitas daerah ya, sehingga itu memang menjadi terpisah nantinya. Nah, kami sedang menggodok beberapa hal yang terkait dengan tim koordinasi daerah vokasi yang sekarang sedang dimatangkan betul oleh Kadin dan Disnaker ya, berikut beberapa hal yang terkait dengan stakeholder yang lain. Nah, kemudian untuk LPD ini kami pasti menunggu ya juga di samping Perpres sudah ada nih sebagai mandat utamanya, pasti kita butuh misalnya apakah ada juknisnya nanti ke depannya gitu ya. Sehingga hal-hal yang terkait aspek-aspek teknis itu bisa kita beresi satu persatu ya, terkait tadi dengan ada 4 pihak ya Prof ya, ada 4 pihak, ada pemerintah, ada Kadin, kemudian ada Kadin sebagai dudikanya gitu ya, kemudian ada masyarakat itu sendiri dan dunia pendidikan pelatihan dan juga akademi gitu ya, akademisi gitu ya, akademia gitu ya maksudnya. Nah hal inilah yang nanti kami minta ke Prof Bomer untuk bagaimana kita membentuk ini lebih elegan lagi, terutama untuk di DIY kan masih butuh beberapa hal yang terkait dengan misalnya kita butuh ketemu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur gitu ya, untuk memberikan penjelasan terkait apa manfaat, fungsi dan nanti kebermanfaatan terkait dengan LPD yang akan dibentuk berikut itu gitu ya, atau ke depan ini. Nah, juga dengan bupati dan wali kota kita butuh ketemu ya untuk memberikan gambaran utuh terkait dengan LPD yang ada nanti di kabupaten kota. Itu pasti kita akan minta arahan ya dari pusat di LPN sehingga tidak salah langkah ketika kita membentuk LPD di daerah. Begitu, Mbak Ayu. Oke, matur nuwun Pak Aswan. Jadi kalau praktisi yang berbicara itu berbeda ya. Jadi dikatakan Pak Aswan, produktivitas itu dalam implementasinya menurut Kadin yaitu jelas lini usaha yang berkembang. Nah, lini usaha yang berkembang, Kadin membentuk produktivitas ditambah vokasi
yang dijadikan menjadi Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah, yaitu disingkat KVPD. Nah, KVPD itu ada turunannya lagi, yaitu menjadi TKDV, dan yang nantinya endingnya tentu saja akan bekerja sama dengan lembaga produktivitas daerah, akan jalan bersama-sama, tentunya dengan arahan dari lembaga produktivitas nasional. Begitu, Pak Aswan? Bagaimana Sobat BLKPP? Apakah sudah mulai ada pencerahan? Ya, oke. Ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi dari Prof. Bomer. Ya, tentu saja teman-teman dan sobat-sobat BLKPP itu sangat menunggu kehadiran Prof. Bomer. Dengan beliau akan menjelaskan mengenai overview Perpres nomor 1 tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional. Supaya sobat-sobat BLKPP lebih memahami, Prof, mengenai apa itu Lembaga Produktivitas Nasional. Ya, terima kasih Mbak Dia, Ya, Prof. juga Mbak Prihatin. Ya. Terima kasih juga dari Kadin ini yang sudah menjelaskan. Saya mendengarkan dengan baik. Tapi semua yang diutarakan yang terakhir ini sebetulnya apa yang menjadi roh dan semangat daripada pengantarnya Mbak Dia tadi, yaitu Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2003. Itulah sebetulnya yang akan perjuangkan sebagai Badan Pekerja Lembaga Produktivitas Nasional selama kurang lebih 6 tahun. Tadi dijelaskan sesudah saya menyelesaikan tugas saya sebagai duta besar, salah satu yang menjadi kata kunci di situ adalah pertama, dunia sedang dilanda oleh revolusi industri 4.0. Kata kunci dari masuk ke revolusi ini sebetulnya adalah pelipat ganda produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan. Itu kata. Yang kedua, Indonesia berada pada apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia yang berproduktivitas berada pada puncak tertingginya, dan itu hanya terjadi sekali dalam 75-85 tahun. Jadi periode yang sedang kita lalui mulai dari 2012 sampai dengan 2035 nanti adalah yang disebut dengan bonus demografi yang berbarengan dengan periode yang disebut dengan industri 4.0. Dua-duanya ini sebetulnya melipat gandakan produktivitas dan artinya melipat gandakan kemakmuran. Karena itu pendapatan akan pasti meningkat. Nah, berdasarkan pertimbangan seperti itu yang saya alami selama di Eropa, maka waktu saya pulang ke Indonesia meyakinkan pemerintah Indonesia dan sebagai pimpinan lembaga produktivitas daerah nasional di Kementerian Tenaga Kerja, saya mantan Menteri Tenaga Kerja, mantan DPR macam-macam, maka kita mempelopori pembentukan sebuah lembaga prioritas nasional yang baru, menggantikan yang lama, dan yang lebih penting adalah gerakan nasional peningkatan produktivitas nasional dan daya untuk melipat gandakan yang disebut menjadi negara Indonesia Emas. Negara Indonesia Emas itu hanya lahir sekali dalam 75-85 tahun pada waktu kita mengalami bonus demografi. Maka mulai tahun 2016-2017 selama 2 tahun kita persiapkan internal di lembaga prioritas nasional, dan begitu selesai internal kita jual tanda kutip, pasarkan gagasan ini kepada pemerintah pusat. Pertama waktu itu ada 11 kementerian dan lembaga termasuk Kadin yang menyambut dengan baik, oleh karena kita menyongsong Indonesia Emas yang selalu kita gembar-gemborkan, yaitu meyakinkan yang tentu pertama para menteri-menteri dulu. Sesudah itu meyakinkan lembaga-lembaga di kementerian yang bersangkutan untuk berkenan mengeluarkan sebuah kebijakan baru untuk menyongsong era keemasan ini. Sebab ini kalau ini gagal, Indonesia akan menuju kepada fail state. Nah, selama
periode itu, ini memang maaf, panjang sekali Bu. 5 tahun dibutuhkan hanya untuk meyakinkan pemerintah bisa menandatangani sebuah produk yang bernama akhirnya nanti Perpres nomor 1 tahun 2023 itu. Kami yakinkan siapa? Ada 5 menteri, saya kebetulan syukurnya saya mantan menteri. Kemudian juga Wapres. Dan kebetulan sahabat saya waktu sama-sama di DPR, tadi udah dibaca saya 25 tahun DPR, dan juga bahkan Presiden, dia berkenan menandatangani itu menyongsong periode keemasan. Sebab periode keemasan 2, yaitu masa yang disebut industri 4.0, dan yang kedua adalah masa yang disebut bonus demografi hanya bisa diperbuat dengan meningkatkan. Tanpa itu kita akan dan meyakinkan pemerintah ini butuh waktu 5 tahun. Akhirnya tanggal 13 tahun 2020 Presiden menandatangani itu. Sudah berulang-ulang kita desak betapa pentingnya, tapi kita kehilangan waktu sebetulnya dari 2012 sebetulnya sudah mulai revolusi industri 4.0 melanda Indonesia dan juga sudah masuk di dalam yang disebut dengan era bonus demografi, tapi baru keluar ini tahun 2023. Sehingga kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi itu kan sebetulnya sederhana, teorinya kan sederhana. Anda harus produktif, Anda harus melejit. Inilah sebetulnya tragedi yang terjadi di Indonesia. Pada waktu dunia industri 4.0 melejit, industrialisasi pertumbuhannya, tapi Indonesia justru sebaliknya. Ini Anda lebih tahu, merosot. Jadi pada waktu 2004-2005 kita sudah 26,9% porsi daripada industri manufacturing terhadap GDP. Pada tahun 2000 terbitnya Perpres ini tinggal 19%. Kemerosotan. Jadi dunia beranda industrialisasi melejit, kita deindustrialisasi. Satu. Yang kedua juga yang sangat menyedihkan, itu terjadi pada saat bonus demografi, di mana Gen Y atau generasi milenial, yang kedua generasi Z atau generasi centennial yang mendominasi jumlah penduduk usia produktif harusnya berada dalam dunia produksi, dan itu harus memacu pertumbuhan ekonomi dalam sejarahnya minimum sebetulnya 8%. Sehingga pada waktu RPJM-nya Presiden Jokowi yang pertama, saya masih dipakai di Bappenas, saya sarankan pertumbuhan 7,5%. Itu diterima, tetapi di dalam prakteknya 7,5% tidak pernah tercapai. 7 pun tidak pernah, 6 pun tidak, 5. Sehingga sedih. Maka saya makin menggebu-gebu mendesak keluarnya Perpres ini. Alhamdulillah pada tanggal 13 Januari 2023 lalu kita menyebarkan supaya segera dalam ini peluang emas ada di dalam municipalitas, yaitu kurvanya begini, puncaknya itu adalah 2025-2035. Itu puncak. Kalau di situ puncak itu satu, jumlah usia produktif itu 71,2%. Itu belum pernah terjadi selama Republik ini ada. Dan ini hanya terjadi sekali 75-85 tahun. Yang kedua, berada dalam yang disebut dengan industri 4.0. Dunia sedang melejit. Nah, maka terjadilah, ya, keluarlah Perpres ini. Kita sayang sekali lagi, periode 2012 sampai 2024 itu telah tidak tergunakan. Maka dengan keluarnya Perpres ini, kita sekarang, khususnya DIY ini, kenapa jadi pilot project kita? Sebetulnya ada keunggulan. Perpres ini sebagaimana juga disebutkan di situ, tidak bisa tanpa dunia pendidikan dan pelatihan. Tadi sudah disinggung Pak Ayu, bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produktivitas yang selama ini Indonesia salah kaprah hanya dalam dunia usaha dan dunia industri, itu tadi terutama itu sangat keliru.
Di dunia ini justru samping dunia usaha dan dunia industri, Dudika, juga dunia pemerintahan pusat dan daerah harus produktif. Dan itu harus diukur. Punya metode tersendiri. Bahkan saya bawa punya di sini, ini disebutkan. Ini yang belum pernah. Jadi bagaimana produktivitas pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Yang ketiga, jadi samping produktivitas dari dunia usaha dan industri Dudika. Yang kedua, produktivitas dari pemerintahan pusat dan daerah. Ini yang menjadi kata kunci keberhasilan. Apa ya, kalau mau jujur, Pak Ayu, kita negatif di sini. Bukan di Jogja, di seluruh nasional. Yang ketiga adalah produktivitas dan kualitas dunia pendidikan tinggi, pelatihan dan vokasi. Tambah sekali lagi, vokasi penting. Karena dalam era yang baru ini terjadi 33 perubahan luar biasa yang menuntut aja perubahan vokasi. Saya senang di daerah khusus Yogyakarta ini itu menjadi kata kunci sekarang. Nah, yang keempat adalah quadruple helix namanya, produktivitas dunia kemasyarakatan sendiri. Terus terang, dari 4 ini yang baru kita tangani selama ini hanyalah bidang Bapak, Dudika, dunia usaha, produksi, dan dunia kerja. Tapi 3 yang lain ini, yaitu dunia pemerintahan, pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dan sampai ke kecamatan desa, dunia pendidikan tinggi, pelatihan, dan vokasi, yang paling penting vokasi, dan dunia kemasyarakatan itu hampir tidak terjangkau. Perpres ini di dalam pasal 7 dan pasal 8 dengan tegas menyebutkan itu. Itulah kegembiraan kami, dan kami pilihlah Yogyakarta ini sebagai pilot project. Karena di sini, di zaman dulu Bu, saya masih SMA, orang berpikir rindu ke Yogyakarta. Kenapa? Ini adalah pusat organnya dunia pendidikan tinggi, pelatihan, dan ya, dulu ini adalah Jogja ini kota pendidikan. Jadi oleh karena itulah di dalam kesimpulan kami, karena sudah diusulkan oleh Presiden, Jogja itu menjadi pilot project di peningkatan produktivitas ini untuk menjadi contoh teladan bagi Indonesia. Dengan saya tenang, tadi Pak Ayu nggak singgung bahwa peristiwa sebetulnya 2 hari ini kita kumpul, di situ hadir semua, bukan hanya Kadin dengan izin-izinnya, tapi juga dunia pendidikan tinggi. Ada Universitas Muhammadiyah, ada UGM, ada Universitas. Jadi saya senang sekali. Jadi kita berharap sebetulnya Yogyakarta ini menjadi pelopor di dalam apa yang Mbak Ayu yang tertuang di dalam Perpres yang 19 pasal ini. Dengan demikian ini menjadi contoh teladan. Karena milih kenapa Yogyakarta? Sebetulnya lebih sederhana. Bukan pilih tadinya Jawa Tengah. Kabupatennya terlalu banyak, kotanya terlalu banyak, tidak mudah mengorganisir. Jadi juga dia bukan pusat pendidikan yang utama. Tidak bisa lagi ini dunia yang disebut dengan industri 4.0 dan menyambut itu dengan adanya reformasi birokrasi dan juga adanya yang disebutkan keunggulan generasi muda yang disebut dari puncaknya akan ada itu tanpa pendidikan, pelatihan, dan vokasi. Jogja adalah ibu kota, Jakarta ibu kota negara waktu itu. Nah, ibu kota pendidikan, pelatihan, dan vokasi seperti Jogja. Dan Anda merebut peluang untuk peluang emas yang selalu disebut-sebut peluang emas. Tidak bisa tanpa pendidikan, pelatihan, dan vokasi. Tidak bisa, tidak bisa. Malah yang terjadi selama 10 tahun ini terjadi apa, Bu? Sangat yang menyedihkan. Jadi ketimpangan yang luar biasa di mana masyarakat yang berpendidikan yang sesuai dengan kebutuhan itu melejit pendapatannya, dan itu hanya 3%, saya punya datanya. Tetapi yang usaha kecil, menengah, dan mikro yang itu 93% justru pendapatannya sangat kecil.
Padahal tujuan daripada kita dalam membangun negara ini sebetulnya kan istilah saya sering saya sebut masa Adam Basri, masyarakat sejahtera, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kehadiran daripada itu Mbak Ayu sebetulnya adalah di sini. Dan kami mudah-mudahan tidak salah memilih Jakarta ini sebagai pilot project utama untuk mencari itu teladan. Dan untuk itu supaya tahu, kami jadikan ini sebagai pilot project juga kita berkoordinasi dengan ASEAN Productivity Organization yang bermarkas di Tokyo, yang saya memperjuangkan pertama kali kita punya sekjen daripada ASEAN Productivity Organization ini orang Indonesia. Syukur orang Indonesia, dan dia berjanji akan membantu. Kalau nanti Yogyakarta disepakati oleh Pak Gubernur, kebetulan Pak Gubernur ini sahabat saya lama, kami pergi 50 sekian hari kami sama satu kamar waktu pergi haji dan umroh bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, Agung Murtono. Jadi kami berharap sekali lagi harapan untuk menjalankan Mbak Ayu yang Anda baca tadi ini justru pelopornya adalah dari DKI. Dan harapan ini akan sangat kuat karena satu, komitmen dari kawan-kawan di sini pelaksana utama, Kadin, Apindo dan segala macam, komitmen dari dunia. Tetap kalau ibu kota pendidikan sebetulnya di Indonesia ini bukan Jakarta. Salah, saya lebih tahu lah soal itu. Ibu kota pendidikan itu adalah DIY. Dan merebut peluang emas yang di industri 4.0 ini tidak bisa lagi tanpa melalui dunia pendidikan, pelatihan, dan vokasi. Jadi ini harapan kami Mbak Ayu, mudahan ini menjadi kenyataan dan kami berharap segera ini akan kita realisasikan. Amin. Terima kasih Prof. Bomer. Jadi singkat, padat, sangat jelas ya Sobat BLKPP ya. Jadi tadi Prof. Bomer menjelaskan bagaimana mengenai overview, bahkan diceritakan bagaimana lahirnya Perpres nomor 1 tahun 2023. Beliau juga menjelaskan fungsi dan peran dari Lembaga Produktivitas Nasional, lalu keterlibatan pemangku kepentingan atau quadruple helix, yaitu dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, lalu dari masyarakat, serta dunia pendidikan, pelatihan dan vokasi, juga dari institusi pemerintah daerah dan nasional. Seperti itu nih, Prof. Lalu ada juga beliau menjelaskan kenapa kok sosialisasinya, yaitu pilot project-nya dilakukan di Jogja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, Prof. Kenapa kok dilakukan di Jogja? Karena Prof. Bomer mengatakan Jogja itu istimewa. Selain syarat dengan budaya, beliau juga mengatakan Jogja itu merupakan ibu kota pendidikan. Jadi dilaksanakan di Jogja sudah jelas alasannya karena Jogja adalah ibu kota atau pusat pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali Prof. Bomer. Dan saat ini adalah sesi untuk Q&A dari para Sobat BLKPP, yaitu ada 3 DM yang masuk ke Instagram kami, Prof. Bomer dan Pak Haswan, yaitu ada 3 penanya, 2 pertanyaan ditujukan kepada Prof. Bomer, dan 1 pertanyaan ditujukan kepada Pak Haswan. Izin saya membacakan pertanyaan pertama, Prof. Bomer. Dari Instagram yang masuk dari DM ke Instagram BLKPP, yaitu dari Ferry Ganteng 8228. @Ferry Ganteng 8228 menanyakan bagaimanakah cara mengkoordinasikan dengan pemangku kebijakan, yaitu gubernur, bupati, wali kota, agar selaras untuk meningkatkan produktivitas di daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, sehingga LPN dan nantinya LPD dapat berfungsi secara maksimal. Monggo
Prof? Iya, aduh, pertanyaan ini bagus sekali. Justru pertanyaan ini sebetulnya sebagian besar terjawab kita pilih. Kenapa Jogja kita pilih sebagai pilot project dari sekian puluh provinsi di Indonesia ini, justru untuk menjawab pertanyaannya jenengan itu siapa tadi itu, Ferry Ganteng. dari Ganteng itu. Karena kita berharap Jogja ini justru menjadi pelopor utama dengan seperti yang kami sudah selenggarakan dalam pertemuan hari ini, adanya unsur pemerintah daerah dengan semua komponen-komponennya, adanya unsur dunia pendidikan dengan sangat pertemuan luas, termasuk dunia pendidikan tinggi ada 5 universitas, termasuk dunia usaha, industri, kadin terutama, dan unsur kemasyarakatan. Jadi sebetulnya kedatangan kami ke sini adalah terjawab dengan pertanyaan tadi itu. Dengan demikian, kami berharap ya kawan-kawan tadi 39 orang yang mewakili unsur-unsur yang 5 itu tadi menandatangani pernyataan komitmen untuk membangun peningkatan produktivitas dan desa itu dengan LPN sebagai kata kuncinya. Dengan modal ini nanti ada 2. Pertama, saya sendiri kebetulan sahabat dengan Pak Sri Sultan, akan tentu ini nanti dilaporkan ke Sultan. Kedua, ini karena juga menterinya itu saya punya junior. Sebetulnya Dewan yang tadi disebutkan oleh Mbak Ayu itu, Dewan Pengarahnya kan Menteri Tenaga Kerja. Saya kan hanya ketua pelaksana. Akan saya ke situ. Yang paling lagi menggembirakan saya, segera dalam 2 hari ini, 3 hari ini akan saya lapor kepada Sekjen EPO Tokyo yang kebetulan adalah orang Indonesia yang kita perjuangkan dia menjadi Sekjen EPO Tokyo. Sehingga program-program yang ada di EPO Tokyo, bahkan nanti mungkin saya kasih tahu saya dari teman-teman dari daerah istimewa Yogyakarta ini yang akan menjadi katakanlah menjadi pengajar sebab ini pendidikan, siap untuk pergi ke Tokyo untuk beberapa hari. Karena apa? Sekarang di dalam peningkatan produktivitas dan yang disebutkan tadi itu, saya sudah berikan contoh tadi. Misalnya untuk pemerintahan itu bukunya sebantal. Ada 47 tools, teknik and method yang harus kita pelajari. Sayangnya itu belum kita laksanakan di Indonesia. Padahal kita anggota dari EPO. Kalau untuk Kadin, alhamdulillah itu 105 tools, teknik and method. Mereka ini umumnya sudah ikut. Walaupun kami menilai bahwa belum terlalu melejit menjadi satu keunggulan. Nah, kemudian tools, teknik and method di dalam dunia pendidikan, pelatihan dan vokasi, termasuk pendidikan tinggi, kami anggap sangat perlu itu untuk ini karena ibu kota pendidikan bukan Jakarta, ibu kota pendidikan di Indonesia ini adalah sejak zaman dahulu adalah itu menjadi modal utama nanti juga yang akan bahkan ya pembiayaannya itu bisa dari pemerintah pusat, daerah, tapi juga dari EPO Tokyo. Kami sudah kontak mengenai itu. Sehingga dengan demikian, kenapa pertanyaan tadi mempunyai alasan kuat, sebetulnya sudah terjawab kenapa kami memilih daerah ibu kota pendidikan sebetulnya ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Bomer. Semoga Ferry Ganteng 8228 bisa menerima dengan baik dan puas dengan jawaban dari Prof. Bomer. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Prof. Yaitu pertanyaan dari Budi Hartini Jogja. Bagaimana peran LPN dalam mendorong pembentukan jejaring, yaitu GNP2DS, terhadap peningkatan produktivitas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Ya, itu pertanyaan sangat teknis tapi sangat bagus. Karena itu nanti untung di sini pimpinan Kadin juga ada. Karena itu adalah bunyi perintah dari Perpres ini pasal
16, di mana ditegaskan oleh pasal ini, diketahui saya bacakan aja supaya tidak salah, gubernur dan bupati wali kota mengkoordinasikan kerjasama yang dibangun lembaga pelayanan peningkatan produktivitas tingkat daerah. Itu poin 1. Yang poin 2, gubernur dan bupati wali kota mengatur pembentukan jejaring lembaga pelayanan peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud tadi. Jadi kami segera sesudah ini, kita udah bicara sama Pak Bowo tadi, akan kami berikan nanti petunjuk teknis bagaimana mewujudkan pasal 16 ini daerah. Karena bagaimanapun juga yang menjadi pelaksana konkret kami di pusat kan tidak mungkin di sini adalah pasal 16 ini. Dan sebetulnya kawan-kawan ini sendiri yang terlibat di situ. Tetapi tentu harus ada di tingkat gubernur dan di tingkat kabupaten. Jadi sekali lagi terima kasih, sebetulnya terjawab dengan adanya pasal 16 dan segera kami akan nanti menindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan. Tadi dengan Pak Bowo itu kita bicarakan juga. Jadi segera nanti di pusat kita akan turunkan itu. Oke, baik, terima kasih Prof. Bomer. Untuk Budi Hartini Jogja, mudah-mudahan dapat diterima dan sudah terjawab bahwa pertanyaan dari Budi Hartini Jogja ada di Perpres 1 tahun 2023 di pasal 16. Terima kasih Prof. Bomer. Untuk pertanyaan ketiga, kita lanjut ke Pak Haswan, Pak. Oke. Ada DM dari @indra agusta 16, yaitu bagaimanakah peran Kadin dalam mencapai lembaga produktivitas daerah atau LPD di daerah istimewa Yogyakarta. Singkat padat ini Pak pertanyaannya. Singkat padat ya, dan jawabannya sebenarnya juga sudah ada di sini ya Prof. Di di Perpres ini ya. 1/2023. Ya, Perpres nomor 1 tahun 2023 tentang lembaga produktivitas nasional. Jadi di Dewan Pengarah itu salah satu anggotanya itu adalah Ketua Umum Kadin Indonesia, Kamar Dagang dan Industri. Maka nanti ke bawah sebagai turunan dari LPN, Lembaga Produktivitas Nasional, itu tentu saja di DIY terutama pasti melibatkan Kadin karena di situ sudah ada mandatorinya. Ya, ketika itu menjadi mandatori, maka mau tidak mau Kadin juga harus terlibat. Nah, dengan terlibatan ini nanti kami berharap seluruh elemen nanti layanan produktivitas, peningkatan produktivitas itu betul-betul bisa diandalkan untuk memacu dan memicu peningkatan produktivitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya di Dudika tadi seperti disampaikan Pak Bomer, tapi juga di lembaga pemerintahan daerah, juga di masyarakat, bahkan di dunia pendidikan tinggi dan pendidikan dan pelatihan vokasinya. Dan tadi disampaikan juga Bu Suyatin ya. Ya, jadi juga peningkatan produktivitas individu itu kan sangat penting. Iya. Ya, karena yang akan mengerjakan seluruh hal yang terkait peningkatan produktivitas itu adalah tidak hanya mesin, ya, tapi bagaimana SDM-nya disiapkan, kompetensinya, sehingga nanti dia bisa meningkat produktivitasnya dan juga memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kita tunggu Prof nanti juknisnya dan kita akan kerjakan bersama-sama, dan kami tetap akan minta arahan dari pusat bagaimana kerja-kerja produktivitas ini bisa kita laksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Mbak Ayu. Baik, matur nuwun Pak Haswan. Jadi untuk Indra Agusta, pertanyaannya sudah dijawab secara singkat, padat, dan jelas oleh Pak Haswan, yaitu dijelaskan bahwa Kadin adalah sebagai mandatori dari Lembaga Produktivitas Nasional dengan harapan
pelayanan produktivitas itu bisa memacu peningkatan produktivitas di daerah istimewa Yogyakarta. Baik secara tadi dijelaskan Dudika, juga pendidikan, pelatihan, dan vokasinya. Seperti itu, Pak Betul, Haswan. betul Oke. sekali. Ya. Matur nuwun. Oke. Para sobat BLKPP, selanjutnya saya akan membacakan key point dari podcast intensitas sore hari ini. Kata kuncinya adalah di pasal 16 Perpres 1 tahun 2023, yaitu Gubernur, Bupati, Wali Kota mengkoordinasikan kerjasama yang dibangun lembaga pelayanan peningkatan produktivitas di tingkat daerah. Dan kesimpulannya adalah, kesimpulan podcast pada sore hari ini adalah, yang pertama, memberikan informasi yang sangat jelas mengenai Perpres 1 tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional serta peran dan fungsinya. Dan yang kedua adalah mendorong para stakeholder dan mandatori LPN yaitu Kadin dan juga institusi pemerintah, dalam hal ini Disnaker Trans dan BLKPP DIY, untuk membentuk wadah yaitu Lembaga Produktivitas Daerah sebagai GNP 2DS dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Seperti itu, Prof. Bomer, Pak Haswan, dan Bu Suyatin. Terima kasih para Sobat Naker yang masih terus bergabung di acara podcast Intensitas. Dari Prof. Bomer, dari Pak Haswan dan Bu Yatin, mungkin ada closing statement untuk menutup podcast kita sore ini. Dari saya sebetulnya sekali lagi, kami mengharapkan sekali daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi pilot proyek utama dalam gerakan ini, karena di sini adalah tentunya apa yang kami sebutkan dan kita sudah bahas bersama tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, pelatihan, dan vokasi. Dan ibu kota dunia pendidikan di Indonesia ini bukan Jakarta, tapi adalah ya. Oleh karena itu, semua pemegang mandat, baik dalam dunia pendidikan, pelatihan, dan vokasi, dunia usaha, industri, dan dunia kerja, dunia pemerintah, dan bahkan masyarakat luas, itu menjadi stakeholder yang akan memacu dan memicu peningkatan produktivitas Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, supaya itu tidak hanya semboyan kosong, tapi diwujudkan konkret di dalam peningkatan produktivitas yang terus terang sampai sekarang menyedihkan, karena tidak pernah tercapai angka 8%, 7% itu tidak, hanya 5%. Tapi di dalam era bonus demografi, sekali lagi puncaknya tahun 2025-2035, kami berharap daerah istimewa Yogyakarta akan menjadi pelopor kemajuan produktivitas itu. Baik, setelah kita mendengar closing statement dari Prof. Bomer, kita akan lanjutkan closing statement dari Pak Haswan dan Bu Suyatin. Monggo, siapa dulu yang akan memberikan closing statement? Silakan Bu Yatin. Baik, Ya, Mbak Ayu, kita nuwun utamakan sangat. perempuan dulu ya. Dari Suyatin, saya. Oke, sobat BLKPP yang kami sayangi dari BLKPP. Ke Prof nih, kami dari BLKPP sangat menyambut dan akan mendukung sebagai garda terdepan instruktur produktivitas dan akan didukung dengan instruktur yang kejuruan yang lain. Kami siap mendukung ya, terbentuknya LPD untuk mendukung LPN dan totalitas Pak, insya Allah totalitas tanpa batas untuk produktivitas, seperti kita berkaca ke bagaimana Prof. Bomer sebegitu hebat kuat ya dalam membangun produktivitas sampai setitik ini. Begitu kami dari BLKPP sangat menyambut dengan antusias dan insya Allah akan mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Oke, Pak Turun, dilanjutkan Pak Haswan untuk closing statement ya Pak.
Iya, kami dari Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mandatori dari Perpres tentu saja dengan apa ya, kelapangan hati, kelapangan dada kami selaku stakeholder di dunia usaha, di dunia industri dan dunia kerja, kami sangat apa namanya, mengapresiasi apa yang dibentuk oleh dan dikerjakan oleh Pak Prof. Bomer ya dalam rangka peningkatan produktivitas secara nasional. Nah, ini tadi sudah disampaikan ada pilot project yang akan secara utuh ya diberikan kepada kita dan kita harus sambut baik ini. Karena DIY harus menjadi obornya Indonesia, menjadi pencerahan secara nasional gitu ya, bagaimana produktivitas itu bisa kita terapkan di daerah istimewa Jakarta. Demikian Mbak Ayu. Oke. Dengan berakhirnya closing statement dari 3 narasumber kami, maka berakhir pula acara podcast intensitas pada sore hari ini. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kami, kepada Prof. Bomer, kepada Pak Haswan dan kepada Bu Suyatin yang sudah hadir dan para sobat BLKPP yang hadir melalui live YouTube dan Instagram. Demikian acara podcast intensitas pada sore hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa membawa tas. Ayo sobat BLKPP Jogja, bersama kita tingkatkan produktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita Indonesia, Kita produktif.